Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Spiritual Life, di mana kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Perenungan kita pagi hari ini akan terambil dari Markus, pasal yang ketiga ayat 1-6, dengan perikop Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdiri di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Saudara yang terkasih, dalam ayat yang kita baca baru saja diceritakan bahwa Yesus pergi beribadah pada hari Sabat sesuai dengan tradisi yang berlaku di agama Yahudi, di mana hari Sabat adalah hari ketika umat berada di rumah ibadat untuk beribadah kepada Allah. Tentunya banyak juga orang Yahudi lainnya yang melakukan hal ini untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Allah. Tapi ternyata tidak semua orang memiliki pemikiran dan tujuan yang sama. Karena ada sebagian orang yang datang ke rumah ibadah bukan untuk bersekutu dengan Allah, tetapi untuk mempersalahkan Yesus, yaitu para pemimpin agama Yahudi yang terdapat dalam ayat 2. Para pemimpin agama Yahudi ini menjadikan seorang yang tangannya mati sebelah sebagai alasan untuk mempersalahkan tindakan Yesus yang menyembuhkan dia. Meski tidak dikatakan secara langsung, tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Sehingga Yesus meminta orang sakit itu untuk berdiri, terdapat dalam ayat 3, dengan harapan agar hati mereka tergerak oleh belas kasihan ketika melihatnya dan tidak memandang kesembuhan yang dilakukan Yesus itu sebagai suatu tindak kejahatan. Nah, hal ini dinyatakan Yesus melalui pernyataan apa yang harus dilakukan pada hari Sabat, berbuat baik atau menyelamatkan orang, atau berbuat jahat dan membunuh orang. Tetapi mereka mengeraskan hati dan tidak mau menerima kebenaran tersebut. Nah, saudara, seharusnya orang percaya juga datang ke rumah Tuhan untuk bersekutu dan untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Allah. Tetapi sangat disayangkan karena tidak semua orang percaya datang untuk tujuan yang sama. Mungkin ada sebagian orang percaya yang justru datang ke rumah Tuhan untuk menilai kekurangan orang lain, tata cara ibadah, isi khotbah, atau yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi itu menjadi peringatan bagi kita sebagai orang percaya untuk tidak melakukan hal yang sama. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah tujuan saudara ketika datang beribadah? Sudahkah saudara memiliki tujuan yang benar seperti Yesus? Jika belum, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mintalah agar Tuhan mengubahkan hati dan pikiran saudara agar memiliki motivasi dan cara pikir yang benar ketika datang kepada Tuhan untuk beribadah. Saudara, percayalah Allah telah memampukan saudara untuk memiliki motivasi dan cara pikir yang benar, sehingga setiap ibadah yang saudara ikuti dapat mengubahkan kehidupan saudara. Demikian renungan kita, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami dapat kembali bangun dengan keadaan tubuh yang baik dan sehat. Tuhan, kami sudah merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa setiap kali kami datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, kami harus memiliki sikap hati dan motivasi yang benar, yaitu untuk bersekutu dengan Tuhan dan mengekspresikan rasa syukur kami untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan lakukan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami memiliki motivasi atau tujuan yang salah dalam beribadah, dan tolong kami agar kami dapat berubah, dan Roh Kudus kiranya Engkau menjamah hati kami sehingga kami memiliki tujuan dan motivasi yang benar. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong dan menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.